Selamat datang lagi sama gua di sini. Eh, nanti dulu. Datang lagi sama gua di sini, ketemu lagi, jumpa lagi sama Epa di sini. Gimana kabarnya, guys? Baik-baik aja. Seperti biasa, ketika gua vlogging pasti biasanya di daerah-daerah sini. Oh, pakai sarung tangan dulu. Ya, pakainya double karena sarung tangannya yang ini lumayan kecil. Ya, set, set. Oh, oke kita jalan. Cek kanan kiri, cek spion, oke. Intro lagi, intro lagi. Selamat datang guys. Dua kali intro gua. Gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan gua baik. Kabar gua puji Tuhan baik. Ah, terus sekarang hari Jumat. Seperti biasa hari Jumat. Waktunya gua balik ke Gunung Kidul. Oh, 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 oh. Ayo nanjak. Ayo. Ah, kesempatan kali ini, langsung masuk ke topik aja ya. Gue pengen ngebahas masalah safety riding. Safety riding menurut kalian tuh gimana sih? Kalau menurut gue nih, secara general, secara umum, safety riding itu kendaraan bermotor, motor, secara baik dan benar. Secara baik yang benar itu bagaimana? Sudah pasti yang pertama mematuhi aturan. Aturan baik itu surat-surat, mental, dan ya kesiapan lainnya lah dari motornya juga. Nah ya cuma yang lebih penting sih kesiapan mentalnya dulu sih. Kalau gua boleh uh, mengurutkan dari list paling atas itu, yang pertama itu dari orangnya sendiri, dari mental pengendaranya itu sendiri. Bagaimana apa dia udah siap atau belum di jalan raya. Kalau gua misalnya jalan kayak gini kan emang nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu susah, maksudnya nggak terlalu menakutkan lah dibandingkan misalkan kalau lagi di Jakarta atau lagi di Solo yang jalannya rame. Mungkin kalau di jalan seperti ini tuh ya sama lah semua orang, walaupun mentalnya ya masih nggak tinggi banget gitu, pasti berani lah di sini. Terus yang kedua itu kesiapan surat-surat. Nah, setelah mental lu siap sudah dibangun nih, bilanglah umpamanya pembangunan mental lu itu dengan cara lu latihan naik motor. Ya latihan naik motor lah kayak di jalan-jalan komplek atau di jalan-jalan yang kayak gini yang nggak banyak kendaraan lalu lalang. Setelah mental lu bagus, udah kebentuk, lu baru bikin surat-surat. Jangan bikin surat-surat dulu dengan kemampuan atau mental tuh yang masih rendah gitu. Itu biasanya yang kayak gitu tuh Sima nembak. Cuma ya nggak tahu juga sih, mungkin ketika lagi dites lagi beruntung aja mungkin, jadi bisa dapat SIM gitu-gitu. Kalau gue dulu sebelum tes, gue udah dari kelas 5 SMP 5 SD udah belajar, itu disuruh. Terus gue bikin itu begitu gue mau pindah ke Jogja, dan ya gue nembak. Jadi ya mau bilang gimana ya, ya
karena bila hitungannya kepepet sih ya, karena udah nggak ada waktu, kepepet. Jadi gue bikin itu kena berapa ya, 500.000 apa 450 gitu. Itu jadi cuma ya gue ke Samsat itu cuma nggak ada 3 jam, ini sekitar 2,5 jam gitu-gitu. Tapi jangan diikutin ya guys, lebih baik tes jujur aja, jujur nggak baik. Pertanggung jawabannya juga nggak bagus. Ketika di jalan lu benar-benar kayak setelah dapat SIM tuh kayak lu, ya lu udah bisa naik motor, cuma lu ketika dapat SIM kayak lu harus belajar lagi gitu dengan tanggung jawab ketika lu megang SIM itu. Ketika lu megang SIM kan berarti lu lolos dari ujian-ujiannya itu loh. Nah gua sebagai yang nggak ikut ujiannya kayak mesti belajar lagi gitu istilahnya. Terus surat-surat, ya surat, balik lagi lah ke nomor 2 tadi, surat-surat kendaraan, surat-surat kalian gitu. Kedua tuh setelah SIM, pasti pertama SIM lah, kedua tuh STNK. Itu pasti sih, dua dua kitab itu tuh, dua surat itu tuh paling wajib lah dibawa sama para pengendara baik motor maupun mobil sih. Lalu setelah surat-surat itu pasti kendaraannya dong, kendaraan lu tuh mumpuni nggak buat dipakai jalan. Misalnya ya yang standar-standar biasanya masalah itu bannya kempes atau bannya bocor, itu banyak ditemui di jalan-jalan, jadi kayak kesannya dipaksakan gitu loh dipakainya. Kadang ada juga yang lampunya mati lah, atau rantainya kadang udah kendor banget sampai nyentuh ini standar 2-nya. Kalau bagi motor-motor yang ada standar 2-nya ya, itu riskan sih, riskan ketika di jalannya nanti, entah bagi lo atau bagi pengendara yang lainnya, itu riskan. Lalu kadang di motornya itu juga kadang remnya nggak pakem atau bisa kampasnya udah habis, itu juga ya cukup riskan lah ketika lu lagi panic braking gitu, lagi panik terus lu ngerem, itu biasanya pengeremannya kurang dapet. Dan juga di ban banyak pengendara itu bannya udah habis tapi belum mau diganti karena alur sampingnya masih ada. Nah itu kadang ada tuh yang begitu, karena alur sampingnya masih ada, jadi mereka pikir ya alurnya samping masih ada kok, jadi fine aja. Sebenarnya salah sih, sebaiknya kalau udah botak, terlebih ketika udah halus ya, ketika bannya udah halus gitu, itu lebih baik ganti. Soalnya gue dulu pernah ban belakang motor ini sampai serat-seratnya tuh kelihatan. Jadi cukup bahaya. Lalu setelah ketiga tadi itu skill berkendara, itu juga dibentuk untuk membentuk mental sih. Skill berkendara, apa kalau berkendaranya masih acak kadut, masih urak-urakan, masih masih belum bisa nyetabilin motor, beloknya masih salah, atau kadang muter baliknya ngasal, itu lebih baik kalau kayak gitu sih mending gak usah dulu, atau enggak mending jadi boncenger dulu daripada harus langsung turun ke jalan raya, karena itu akan riskan, membahayakan. Dan juga kadang pemahaman sama motor sendiri dari pengendara itu kadang ya
kadang itu masih rendah. Misalkan motor itu nggak bisa buat ngebut, tapi dipaksain ngebut gitu loh. Itu kan nggak safety sih, nggak safety. Karena apa? Karena juga terlalu memaksakan motor, nanti dari motornya sendiri itu yang masalah gitu. Terus safety riding apa? Ya secara general sih gue ngebahas itu aja sih. Mungkin kalau kalian ada nambahan lain atau ulasan lain mengenai safety riding itu bagaimana sih? Apakah ya kayak gua gini ya jalannya santai atau kayak gitu, atau kayak gini dibelokan miring gitu-gitu? Ya safety riding kembali ke masing-masing kalian sih, masing-masing yang nonton video ini. Cara menentukan safety riding tiap orang kan beda. Mungkin kadang ada yang bilang dengan make gear yang full, misalkan pakai protektor gitu-gitu, pakai deker, pakai sepatu yang nutupin mata kaki gitu-gitu, yang sampai setengah betis ya itu baru bisa dibilang safety riding. Ada juga yang pakai outfit seadanya, misalkan ya lu pakai helm, pakai jaket, pakai celana panjang, itu bisa masuk kategori safety riding, bisa juga. Semasa yang penting dari outfit lu itu cukup bisa menutupi bagian-bagian tubuh lu. Dan ketika lu pakai outfit kayak gitu, jangan terlalu memaksakan memaksakan cara berkendara lu itu loh. Jadi berkendara tuh santai aja. Kayak gua, ketika gua nggak pakai sarung tangan nggak pakai jaket lengan panjang yang bisa nutup ini, ya gue jalannya santai aja. Karena ya takut aja sih kenapa-napa, misalkan jatuh kan langsung kena kulit gitu, bahaya juga. Lagi pula ketika lewat jalan-jalan kayak gini nih, enaknya emang santai sih, ya 60 sampai 80 lah, itu udah enak banget. Kalau mungkin lu mau gaya-gaya dikit miring gitu bisa sih tapi janganlah. Kalau emang gear lu nggak mumpuni buat yang begitu-begitu, lebih baik jangan. Pakaian lu yang nggak mumpuni, lebih baik jangan. Atau ya gue emang safety riding gue bagaimana sih, pakaian gue ketika gue berkendara, ketika bolak-balik Jogja Solo ya kurang lebih begini. Cuma biasanya gue pakai jaket panjang, tapi jaketnya lagi di laundry, sisa jaket ini, jadi mau nggak mau cuma bisa pasang ini, pakai ini doang. Nah, tapi misalkan emang gitu, selain itu yang penting sih kalau mau jalan jauh, diusahakan pakai sepatu yang solnya rada tebel sih. Gak tau kenapa gue lebih prepare sepatu dengan sol yang agak tebel. Jadi nggak tau, kayak rasanya tuh lebih enak aja ya. Kalau gua sih, kalau gua nyaraninnya gitu, lebih enak aja ketika lu napak ke footstepnya tuh juga lebih enak menurut gua. Dan sarung tangan gue juga baru pakai sarung tangan setahun kebelakangan ini, karena disuruh orang tua sih awalnya, katanya kulit gue belang gitu-gitu, jadi mesti pakai sarung tangan. Nah ini gue nggak pakai jaket panjang, belang juga nanti. Nah gitu guys, sekian jadi gue tutup aja. Sekian video gue kali ini ngebahas tentang safety gear. Mungkin masih ada yang salah atau masih kurang atau yang ngawur atau yang apa menurut kalian. Gue minta maaf. Mohon di like, comment, and share video ini, atau bisa kalian dibagikan di sosial media kalian, atau istilahnya
ngepromotin channel gue ini, silakan. Mungkin sekian dulu video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya bersama Epa di sini. Bye. Ale. Sepi loh jalannya. Belum ada habis. Baru jam berapa sih? Jalan ya, santai, santai. Gua pindol, oke. Kita lurus, tapi kok gua pindol.